Shalom dan selamat pagi anak-anak. Shalom. Apa kabar hari ini? Baik. Baik-baik saja atau ada beban yang dipendam begitu? Baik saja. Oke. Nah, anak-anak hari ini sudah siap untuk mendengar materi? Sudah, Bu. Oke. Sabar ya. Iya, Bu. Iya, Ibu. Oke, baik anak-anak, sebelum kita memulai materi pembelajaran kita hari ini, kita bernyanyi dulu. Anak-anak semua tolong berdiri. Kita menyanyi lagu Kasihnya Seperti Sungai. Ingat ya anak-anak, jangan hanya ibu saja yang menyanyi. Kalian semua juga harus menyanyi. Ya, Baik, baik, 1, Bu. 2, 3, kita menyanyi dengan penuh semangat. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Oke, baik, sebelum kita belajar, mengajar, mari kita satu hati dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk anak-anak. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang etika penggunaan AI dalam pendidikan agama Kristen. Sebelum ibu masuk materi, ibu mau bertanya dulu kepada kalian semua. Menurut kalian etika itu yang seperti apa? Coba salah satu berikan pendapat begitu, apa itu etika? Karakter. Ya, ada yang bilang karakter, ada yang bilang sikap, ada juga yang bilang perilaku. Itu semua benar, tidak ada yang salah. Jadi etika itu tindakan-tindakan atau perilaku yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat positif. Nah, kalau AI, ada yang tahu? Silakan diamankan. AI yang sering saya gunakan itu ChatGPT, Bu. Oh ya. Oke, pasti kita semua punya HP kan? Punya. Siapa yang tidak punya HP? Punya semua. Oke, pasti kalau sudah memiliki HP, pasti anak-anak semua sudah tahu tentang AI, memakai AI. Jadi anak-anak, AI itu adalah kecerdasan buatan. Oke, baik anak-anak, kita akan masuk dalam tujuan pembelajaran. Sebelum ibu menjelaskan lebih detail lagi tentang etika penggunaan AI, kita perlu juga
tadi ibu sudah jelaskan bahwa AI itu kecerdasan buatan. Nah, supaya lebih jelas lagi, semuanya lihat di slide ya, jangan lihat di luar. Jadi artificial intelligence atau AI itu apa yang sudah dikatakan kecerdasan buatan itu digunakan pertama kali oleh Fakultas Matematika Universitas Dartmouth tahun 1956. Jadi anak-anak, kecerdasan buatan itu adalah bidang dalam ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem dan algoritma yang dapat meniru perilaku manusia, termasuk kemampuan kita berpikir, kita belajar, beradaptasi, dan membuat keputusan. Jadi perlu diingat anak-anak bahwa AI ini dapat meniru perilaku manusia. Contohnya, saya mau tanya, di sini siapa yang edit foto itu menggunakan Gemini? Ada tidak? Tidak ada. Bagus ya. Gemini itu ada hal positifnya, ada hal negatifnya. Kita bisa edit foto itu dengan hal yang positif, ada juga yang edit foto dengan hal-hal yang negatif. Lalu posting ke media sosial. Maka orang-orang akan lihat begitu. Padahal bukan kita yang, maksudnya bisa begitu. Kita bisa menjatuhkan orang lain lewat aplikasi itu. Nah, kita lanjut bahwa AI itu bisa meniru perilaku manusia, kita punya kemampuan berpikir. Seperti yang ibu katakan tadi bahwa ketika kita cari tugas di ChatGPT atau Google, kita plagiarisme semua, kita salin semua, lalu kita kumpulkan begitu. Itu membuat kalian semua ini tidak bisa berpikir logis begitu. Kalian menjadi budak oleh teknologi yang ada sekarang. Oke, kita lihat tujuan dari AI. AI ini bertujuan untuk mentransfer kecerdasan manusia ke dalam mesin-mesin komputer. Tujuan utamanya itu kecerdasan buatan adalah menciptakan teknologi yang mampu mengeksekusi tugas-tugas yang kalian kerjakan. Jadi anak-anak, tadi saya sudah jelaskan bahwa AI ini bertujuan untuk mentransfer kecerdasan manusia ke dalam mesin-mesin komputer. Jadi kalau kalian foto, kalian update di media sosial, terus kalian hapus begitu, foto-foto itu masih tersimpan dalam mesin-mesin komputer. Jadi ingat, gunakanlah AI atau gunakanlah media sosial itu dengan baik, dengan hal-hal yang positif. Jangan gunakan media sosial itu untuk sindir orang lah, untuk hal-hal untuk membuat foto yang tidak benar, menonton video yang tidak benar. Jadi saya harap anak-anak semua bisa menggunakan AI itu dengan hal yang positif. Oke, baik, sebelum kita lanjut materi, apakah ada pertanyaan? Ada yang tidak dipahami? Kalian semua boleh bertanya sama ibu. Kalian jangan takut. Kita di sini seperti ibu dan anak. Silakan bertanya. Oke, baik, kita akan lanjut. Nah, sekarang kita masuk dalam intinya, etika penggunaan AI dalam pendidikan agama Kristen. Jadi AI itu teman-teman punya etika juga. Kita perlu menggunakan tindakan-tindakan yang positif dalam menggunakan teknologi ini. Yang pertama itu ada kejujuran dan integritas. Anak-anak, dalam kehidupan kita itu kan perlu dengan kejujuran. Apapun yang kita berbuat, mau ini baik itu yang positif, yang negatif, kita harus bersikap jujur. Nah, AI ini digunakan untuk tugas akademik dan harus dilakukan dengan jujur. Seperti yang ibu katakan tadi bahwa ketika kalian kerja tugas, terus kalau ibu tanya ini dari mana, terus kalian berbohong, ini dari saya sendiri ibu, saya yang berpikir sendiri. Kalau begitu itu sudah tidak menunjukkan etis kalian. Jadi ingat, ketika kalian mengerjakan tugas, kalian jujur. Itu saya ini dapatnya dari contohnya dari Google ibu, atau dari Google Cendekia, dari ChatGPT. Nah, di situ ibu akan kasih arahan sama kalian supaya kalian itu lebih berpikir logis. Begitu boleh kalian ambil dari ChatGPT, dari asisten Google. Tapi perlu ingat bahwa kalian juga harus punya pikiran yang
plagiarisme. Ingat, jangan plagiarisme. Anak-anak, plagiarisme itu adalah hal yang tidak etis dalam dunia pendidikan. Jadi ingat, kerjakan tugas itu, pahami dia, dan pahami tugas tersebut, lalu dikerjakan dengan baik begitu. Jangan langsung salin semua yang dari Google begitu, salin semua dari ChatGPT, terus kumpulkan di sini. Guru tahu loh kalau kalian itu ambilnya dari ChatGPT, dari bahasanya saja kami sudah tahu. Nah, yang kedua, tanggung jawab dan pengelolaan. Tanggung jawab dan pengelolaan. Oke, ada yang bawa kita? Sabar ya, juga bela kita juga. Coba salah satu peserta didik buka Kejadian 1 ayat 28. Silakan satu orang membacanya. Allah memberkati mereka dan Allah berfirman kepada mereka, bersucilah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan kampunkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke, baik. Terima kasih untuk Agnes yang sudah membaca. Jadi kita manusia sudah diberikan tanggung jawab, tugas dan mandat oleh Tuhan. Jadi ingat, bukan kita berkuasa ya, kita tidak berkuasa, tapi bagaimana kita saling menghargai, membantu begitu. Contohnya dengan adanya AI tadi, kita dipermudah begitu. Tiap hari kita nonton di TikTok, scroll Facebook, scroll Instagram, itu menghabiskan waktu kita. Bagaimana kalau kita melupakan, maksudnya dengan cara itu begitu, pasti kalian semua lupa berdoa, lupa membacakan Alkitab, karena terpaku dalam media sosial tersebut. Nah, sebagai pengelola ciptaan Allah yang baik, seperti dalam Kejadian 1:28 yang kita manusia sudah diberikan tugas dan mandat, umat Kristen bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menggunakan AI secara etis. Ingat, secara etis, bukan dengan gunakan saja. Kan dia AI, jadi kita gunakan saja apa yang sudah ada di aplikasi atau yang sudah ada di media sosial. Jadi perlu juga adanya etika kita untuk gunakan AI tersebut. Termasuk juga kita memastikan penggunaan data yang positif dan bertanggung jawab. Tadi saya sudah jelaskan, jadi Ibu tidak perlu lagi jelaskan ya. Nah, yang ketiga itu tidak menggantikan hubungan manusia. AI ini selalu memperlengkapi, bukan menggantikan cara pendidikan dan tradisi pengajaran yang berfokus pada hubungan, komunitas, dan spiritual. Jadi jangan jadikan AI itu menggantikan hubungan kita dengan manusia. Kan kalau misalnya kalau kita scroll media sosial terus tiap hari, kita jarang kan berinteraksi dengan orang lain. Kita fokus terus. Padahal kalau ada teman berceritanya kita fokus di ini handphone begitu. Kita tidak menghargai orang lain. Jadi itu kita perlu ada etika dalam menggunakan media sosial. Pembelajaran yang didorong oleh AI harus mempertahankan sentuhan pribadi dan relasi spiritual dengan Tuhan. Jadi anak-anak sekalian boleh menggunakan AI. Contohnya kalau mencari kalian baca firman Tuhan contohnya, atau ini kalian ada ibadah pemuda begitu. Terus kalian yang bertugas untuk renungan begitu, kalian boleh cari di ChatGPT begitu. Tapi jangan ambil semua. Maksudnya itu bukan boleh, berarti ambil semua yang ada di ChatGPT, bukan. Maksudnya kalian baca itu, kalian pahami, lalu kalian menjelaskan. Bukan plagiarisme. Ingat ya, bukan plagiarisme. Oke, selanjutnya yang keempat atau yang terakhir itu membangun karakter. Integritas AI dalam pendidikan agama Kristen itu dapat membentuk karakter siswa sesuai
scroll TikTok itu nonton yang tertawa terus, nonton sinetron. Jangan gunakan AI untuk nonton sinetron, nonton yang lain-lain. Kalian boleh nonton yang masak-masak, nonton cara yang, maksudnya nonton yang hal-hal yang positif yang bisa membangun karakter kalian di arah yang lebih baik. Iya, Ibu. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, sebelum Ibu menutup, Ibu kasih kesimpulan boleh? Jadi AI itu boleh digunakan. AI boleh maksudnya AI itu sangat bermanfaat untuk buat kita manusia. Tetapi kita harus ingat bahwa ada dampak positifnya dan juga ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Jadi kalian semua harus menggunakan AI itu dengan baik. Oke.